Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah di video yang lama saya udah mengajarkan bagaimana caranya memasukkan data ke dalam program SPSS dan bagaimana cara menguji reliabilitas dan validitas. Nah, setelah uji reliabilitas dan validitas, kita menuju ke uji selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Jadi sebelum menuju ke uji regresi, sebuah data itu harus diuji asumsi klasik. Kalau seandainya sudah diuji asumsi klasik, lewat uji asumsi klasik baru diuji yang selanjutnya. Uji asumsi klasik itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan uji autokorelasi, terus ada yang kedua dengan uji multikolonialitas, yang ketiga ada uji normalitas, dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Nah, di waktu yang berbahagia ini saya akan mengajarkan bagaimana menguji asumsi klasik dengan uji autokorelasi. Nah, sebenarnya ada alasannya. Kalau seandainya uji multikolonialitas saya nggak bisa sekarang karena saya belum mendapatkan data yang variabel independennya lebih dari satu. Karena yang ada sama saya variabel independennya cuma satu. Maka saya sekarang akan menguji autokorelasi. Oke, marilah kita buka pelajaran kita dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang apa itu uji autokorelasi? Nah, ini yang mudah. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, cara menguji autokorelasi itu ada 3 cara, yaitu dengan uji Darwin-Watson atau yang dikenal dengan DW test, atau dengan uji Lagrange multiplier atau LM test, atau uji LM test atau Breuss-Godfrey test. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita akan langsung praktek ke uji autokorelasi. Oke, mari kita buka SPSS kita. Nah, ini sama. Nah, kita sekarang sebelumnya sekarang kita akan belajar menguji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Caranya itu klik analyze, terus klik regression, terus linear. Oke, masukkan yang variabel X-nya di independen, terus variabel Y-nya di dependen. Terus di situ ada kolom statistik. Oke, nah di tabel linear regression statistik kita menemukan ini kolom namanya Darwin-Watson, itu dicentang. Oke, nah abaikan yang lain, continue, terus oke. Oke, keluar. Nah, di sini kita melihat ada di model summary itu ada tulisan Darwin-Watson. Nah, itu nilai Darwin-Watsonnya adalah 1.878. Nah, sekarang nilai Darwin-Watson ini ada cara untuk mengambil keputusan dari nilai Darwin-Watson ini. Nah, gimana caranya? Kita akan kembali ke PowerPoint lagi. Oke. Nah, nih. Kalau seandainya ini H0 berarti tidak ada autokorelasi. Kalau seandainya HA ada autokorelasi atau R sama dengan garis
0. Ya. Ya, tidak sama. R tidak sama dengan 0. Maaf. Nah, ini ada cara mengambil keputusannya. Yang pertama itu hipotesis 0, tidak ada autokorelasi positif. Keputusan tolak. Nah, ini 0 lebih kecil daripada Darwin atau Darwin lebih kecil daripada D lower. Terus tidak ada autokorelasi positif. No decision. D lower lebih kecil sama dengan Darwin. Terus lebih kecil sama dengan Darwin upper. Terus tidak ada korelasi negatif. Terus keputusannya tolak. Itu 4 dikurangi D lower lebih kecil daripada Darwin, lebih kecil daripada 4. Terus tidak ada korelasi negatif. No decision. 4 dikurangi D upper. Terus lebih kecil sama dengan Darwin, lebih kecil sama dengan 4 dikurangi D lower. Tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Ini tidak ditolak. Terus jika D upper lebih kecil daripada Darwin, terus terus Darwin lebih kecil daripada, ini kurang nih, lebih kecil daripada 4 dikurangi D upper. Nah, sekarang kita mendengar ada kata-kata D lower sama D upper. D lower, D upper itu dengan mudah kita bisa temukan datanya. D lower, D upper tuh ibaratnya tuh sebelum ini kita belajar Airtable. D lower, D upper itu ada juga datanya. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini. Ini kita lihat. Ini variabel independen. Ini K, ini Darwin-Watson statistik. Yang tadi itu Darwin lower dan Darwin upper. Kok Darwin lower tuh batas bawahnya, kok Darwin upper tuh batas atasnya. Ini K1 ini maksudnya ini nilai independennya, variabel independennya 1. K2 variabel independennya 2 sampai K10. Berarti variabel independennya 10. Sekarang karena variabel independen 1, kita ngambil yang variabel independennya 1. K1 ini dengan jumlah 76 orang. Karena sini nggak ada 76, saya ngambil 75 nggak apa-apa. Ini di lowernya 1.598. Terus di uppernya 1.652. Terus biar lebih mudah kita masukin lagi ke sini. Seperti yang kita ketahui tadi, Darwin Watsonnya nilainya 1.878. Tadi kita ini nilai D lowernya berapa? 1.598. Terus nilai D uppernya 1.652. Ini jadi caranya itu kita cari mana yang cocok dengan tabel keputusan kemarin. Tabel keputusan yang sebelumnya. Tabel keputusan yang sebelumnya. Itu saya udah mencari biar lebih mudah. Ini gara-gara ini kan 0 lebih kecil daripada Darwin 1.878, terus lebih kecil daripada D lower 1.598. Maka ini tidak sesuai gara-gara nilai Darwin ini 1.878 harusnya lebih besar atau lebih kecil. Ini tadi tidak sesuai. Terus ini juga sama, bisa dilihat D lower lebih kecil sama dengan 1.878. Ini benar, tapi tidak sesuai sama yang sesudahnya, karena ini harusnya lebih besar. Terus ini juga, kok ini udah salah dari pertamanya. 4 kurang D lower 1.598 tuh hasilnya 2.402. Ini lebih kecil daripada Darwin, yaitu 1.878. Maka nggak sesuai juga. Ini juga yang selanjutnya juga nggak sesuai. Yang sesuai itu adalah yang terakhir ini. Yang terakhir.
Nah, yaitu apa? D upper lebih kecil daripada D. Terus D-nya lebih kecil daripada 4 dikurangi D upper. Nah, D uppernya itu 1,652. Lebih kecil daripada 1,878. Nah, ini udah benar sampai sini. Nah, sekarang 1,878 lebih kecil daripada 4 dikurangi 1,652. Hasilnya itu 2,348. Nah, maka ini udah sesuai. Ini maka apa keputusannya? Keputusannya adalah sesuai dengan hasil, tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Berarti H0 diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, mungkin berarti kalau apa nih? Kalau tidak ada autokorelasi, itu berarti datanya bagus. Nah, itu berarti tidak ada kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Nah, dan data yang bagus adalah data yang ketika diuji asumsi klasik tidak terjadi autokorelasi. Ya, mungkin ini saja. Ya, untuk tabel di lower sama di uppernya itu bisa di-download banyak di Google, ya banyak di internet, silahkan di download. Ya mungkin ini aja pelajaran kita. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di komen, nanti insya Allah kita jawab. Nah, ini untuk kali ini di video singkatnya mungkin cuma ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat mencoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.